Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong teman-teman, masa udah lemes saja. Jadi kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan prinsip-prinsip disiplin level sekolah dan juga level kelas. Untuk itu, saya Rahmat Slamet Adiwidodo dan rekan-rekan saya. Saya Fazabila. Saya Gisela Herawati Kusumanias. Lalu di sini kita akan membahas yaitu submaterinya sendiri, ada definisi disiplin, prinsip disiplin, unsur-unsur disiplin, urgensi pembinaan disiplin, pengajaran disiplin, bentuk pelaksanaan disiplin di sekolah, strategi dalam penegakan disiplin, memahami peraturan kelas dan prosedur pengembangannya, lalu ada juga faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan peraturan kelas, pembinaan disiplin peserta didik, dan juga indikator kedisiplinan peserta didik. Untuk selanjutnya, latar belakang yang pertama adalah pengelolaan kelas yang efektif adalah kunci untuk lingkungan belajar yang kondusif. Lalu matematika itu sangat menantang sehingga disiplin dalam kelas itu diperlukan. Kalau tidak ada disiplin yang baik, siswa akan kesulitan memahami konsep dan tidak termotivasi untuk belajar. Lalu dengan strategi yang tepat, siswa lebih fokus untuk memahami konsep matematika dan terdorong untuk berpartisipasi aktif. Masuk ke selanjutnya, definisi disiplin. Disiplin dalam kamus The New World Dictionary dalam tahun 2007 mendefinisikan kata disiplin sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan pembelajaran untuk pelatihan yang mengembangkan diri, karakter, keteraturan, kepatuhan terhadap otoritas dan kontrol. Menurut Wiyani, tahun 2013 mengartikan disiplin sebagai suatu keadaan tertib yang mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati. Menurut Rumia tahun 2015, disiplin tidak lagi merupakan suatu yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu, tetapi disiplin telah merupakan aturan yang datang dari dalam diri peserta didik sebagai suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, disiplin merupakan nilai yang telah tertanam dalam diri peserta didik yang menjadi bagian dalam kepribadian. Disiplin ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Pengaruhnya cukup besar, bahkan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Definisi disiplin selanjutnya, menurut Hasibuan tahun 2002, disiplin adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Berikutnya adalah prinsip disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada peraturan. Di beberapa negara maju telah menggunakan metode positif disiplin. Metode ini merupakan tindakan mendisiplinkan anak dengan cara yang positif, tanpa kekerasan dan menghormati perkembangan anak. Metode ini juga membentuk karakter anak serta melatih tanggung jawab dan rasa hormat. Prinsip utama positif disiplin yang pertama yaitu membantu anak untuk merasa diterima sebagai seorang manusia. Nah, tugas orang tua dan pendidik di sini yaitu perlu untuk menunjukkan penerimaan terhadap anak, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dengan merasa diterima, anak akan lebih menjadi percaya diri dan memiliki dorongan untuk selalu bertindak positif.
Namun, jika anak merasa diabaikan atau tidak dihargai, mereka cenderung mencari perhatian dengan cara yang kurang baik. Yang kedua, yaitu menghormati anak serta mendorong anak untuk berperilaku baik dengan kasih sayang dan ketegasan. Menghormati anak di sini berarti mendengarkan pendapat mereka, tidak merendahkan, serta memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Yang ketiga, memotivasi anak untuk menghargai kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pujian yang tepat, mengakui usaha mereka, serta mendorong mereka untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian, anak akan merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal positif. Dengan menerapkan metode positif disiplin, berarti kita sudah mengajarkan anak tentang keterampilan sosial dan keterampilan hidup, yakni dengan saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Kita masuk ke subbab materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur disiplin. Unsur-unsur disiplin menurut Harlock, agar disiplin mampu mendidik anak untuk dapat berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kelompok sosial mereka, maka disiplin harus memiliki 4 unsur pokok, yaitu peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Untuk yang pertama yaitu peraturan. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, di mana pola tersebut ditetapkan oleh orang tua, guru, dan teman bermain atau teman bermain. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu peraturan ialah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam lingkup suatu organisasi yang jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Unsur pokok selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman berasal dari kata kerja Latin punir dan berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Walaupun tidak dikatakan namun tersirat bahwa kesalahan, perlawanan atau pelanggaran ini disengaja dalam arti bahwa orang itu mengetahui bahwa perbuatan itu salah tetapi tetap melakukannya. Hukuman ialah yang membuat orang yang melanggar peraturan mendapatkan efek jera. Di dalam unsur hukuman ini juga terdapat 3 fungsi penting dalam perkembangan moral anak. Yang pertama, menghalangi. Hukuman dapat menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya, bila anak ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya, ia akan mengurungkan niatnya karena ia mengingat hukuman yang pernah diterimanya ketika ia melakukan hal tersebut di masa lalu. Kemudian, fungsi selanjutnya yaitu mendidik. Sebelum anak memahami konsep peraturan, mereka akan mempelajari manakah tindakan yang benar dan mana yang tidak benar. Hal tersebut dapat dipelajari anak melalui hukuman. Jadi, mereka akan belajar dari pengalaman ketika menerima hukuman. Apabila mereka melakukan hal yang tidak benar, maka mereka akan mendapat hukuman, dan bila mereka melakukan hal yang benar, maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Kemudian, ada pula motivasi. Fungsi hukuman yang ketiga adalah untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengalamannya mengenai akibat-akibat tindakan yang salah dan mendapat hukuman akan diperlukan sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Bila anak mampu mempertimbangkan dengan baik tindakan yang akan mereka lakukan dan akibatnya, maka mereka dapat belajar memutuskan apakah tindakan tersebut pantas atau tidak dilakukan. Dengan demikian, mereka memiliki motivasi untuk menghindari tindakan yang tidak benar. Unsur selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan
untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, atau tepukan di punggung. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang jika telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, wah, selamat, kamu hebat, kamu sudah berhasil, kayak gitu. Kemudian, penghargaan mempunyai beberapa peranan penting dalam mengajar anak untuk berperilaku sesuai dengan cara yang direstui masyarakat, yaitu penghargaan mempunyai nilai mendidik dan penghargaan sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Untuk unsur berikutnya yaitu konsistensi, berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Peraturan, hukuman, dan penghargaan yang konsisten membuat anak tidak bingung terhadap apa yang diharapkan dari mereka. Konsistensi ialah kemampuan seseorang atau anak untuk terus mempertahankan usahanya agar keberhasilan dapat diraih. Ada beberapa fungsi konsistensi, yaitu yang pertama mempunyai nilai mendidik, yang kedua mempunyai nilai motivasi yang kuat, dan mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa. Lalu selanjutnya urgensi disiplin. Kira-kira teman-teman, disiplin itu memiliki urgensi apa sih? Nah, coba ke slide selanjutnya. Nah, di situ ada banyak gambar. Mungkin bisa dicermati terlebih dahulu. Yang sekiranya ada, yaitu gambar pertama itu ada peraturan kelas. Yang mana biasanya dulu SD kita buat poster, terus ada peraturan kalau masuk kelas jam segini nanti hukumannya ini, terus kalau nggak piket hukumannya ini itu dan lain-lain. Lalu ada juga gambar murid-murid yang duduk rapi, depan itu diisi terus nggak kosong. Nah itu. Lalu ada juga yaitu mengerjakan tugas di rumah, yang nggak di sekolah ya, di rumah. Lalu ada juga itu ada gambar orang murid-murid yang sedang bersalaman dengan guru. Ini moral untuk di sekolahan ya, maksudnya disiplin tingkat sekolahan. Jadi kita itu diajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Lalu ada juga itu ada disiplin versus punishment. Jadi ya ada disiplin itu ada penghargaannya nantinya dan juga punishment ada hukumannya jika melanggar aturan. Lalu ada juga itu yang diskusi dan satu orang tidur. Itu banyak terjadi ya di kelas-kelas itu, kayak semisal satu orang tidur gitu gak mendengarkan apa yang ada diskusi gitu, lalu bangun-bangun kaget gitu udah ada satu pulau gitu. Lalu selanjutnya nah, urgensi tadi itu membentuk suatu ini dia kebiasaan positif. Jadi nanti kita itu akan dikenai aturan karena disiplin itu harus ada aturan terlebih dahulu untuk mengekang seseorang agar melakukan tujuan tertentu. Jadi di situ nanti kita akan disiplin melakukan aturan-aturan tersebut yang nantinya menjadikan kebiasaan dan menciptakan keteraturan. Di sini aturannya yang bersifat positif ya teman-teman. Lalu ada juga menjaga stabilitas dan kemandirian. Disiplin membangun karakter yang tangguh karena tadi juga ada poin di unsur-unsur yaitu stabilitas yang ada di poin konsistensi. Lalu ada juga meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi semakin kita disiplin menjalankan aturan, maka kualitas pendidikan itu akan meningkat dan kitanya nanti akan menjadi fokus dan meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang siswa. Untuk apa? Untuk belajar dan lain-lainnya. Lalu ada juga mencegah pelanggaran aturan. Jadi karena kita sudah ditanamkan sikap disiplin sejak muda, maka kita akan
berusaha untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ada pada aturan. Maka peraturan yang jelas dan konsisten akan memberikan rasa aman. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam urgensi disiplin itu tidak hanya berada pada pendidikan saja, yang mana itu untuk menjaga ketertiban saja. Akan tetapi disiplin itu merupakan alat untuk membina keberhasilan akademis dan pengembangan pribadi. Dalam ilmu matematika sendiri, penalaran logis dan juga ketepatan adalah hal yang terpenting. Makanya ada suatu istilah disiplin ilmu matematika, ilmu disiplin matematika terbalik. Nah, itu kan kita lebih condong ke penalaran logis dan ketepatan kita menjawab. Nah, itulah yang dinamakan dengan disiplin matematika. Di sini sangat penting bagi siswa untuk memahami dan menerapkan konsep matematika secara efektif. Lalu di situ urgensi disiplin matematika itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda pada semua jenjang. Jadi pada jenjang SD nanti akan seperti apa, jenjang SMP seperti apa, dan jenjang SMA itu seperti apa, itu berbeda-beda semua karena tingkatan pada level kognitif masing-masing tingkatan. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu ada yang C1 sampai C6 ataupun ada yang mengatakan C7. Nah, itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, di situ ada disiplin matematika tingkat SD. Di tingkat SD ini siswa atau murid itu cenderung masih berada pada C1 hingga C2 sampai C3. Yang mana murid itu hanya mengingat apa yang guru sampaikan. Jadi guru memberikan rumus, maka siswa mengingatnya saja. Dan mungkin sedikit menerapkan rumus-rumus tersebut. Akan tetapi tidak paham apa itu konsep dari rumus itu tidak paham. Itulah yang dinamakan disiplin matematika pada tingkat SD. Lalu ada juga disiplin matematika tingkat SMP. Untuk tingkat SMP ini dikarenakan masa peralihan pada jenjang SD ke jenjang SMP, maka anak itu akan merasa dirinya itu sudah dewasa, padahal dirinya itu masih peralihan remaja, belum dewasa. Jadi kayak dia suka bandel, terus ingin egonya itu tinggi-tingginya, terus ya memiliki suatu yang ingin dia ciptakan dunianya sendiri itu ada rasa di situ. Makanya di tingkat SMP ini perlu ada bimbingan khusus dari guru. Jadi guru itu mengantarkan dari awalnya konsep yang hanya mengingat saja, kita arahkan ke arah yang lebih konseptual misalnya, ataupun ke arah yang lebih tinggi lagi. Akan tapi belum sampai tingkat analisis ataupun yang lainnya. Nah, lalu dilanjut ke disiplin matematika tingkat SMA. Di sini tingkatan sudah hampir mentok, istilahnya itu dia itu sudah mengerti apapun itu tentang rumus-rumusnya ataupun apa itu sudah hafal. Akan tetapi dia akan di sini tuh lebih ke penalaran logis dan juga ketepatan dalam menjawab suatu persoalan yang diberikan oleh guru. Jadi di sini tingkatannya sudah hingga C6. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan masuk ke pengajaran disiplin. Nah, jadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kedisiplinan itu menjadi suatu alat yang bersifat mencegah dan juga menjaga hal-hal yang mengganggu serta menghambat proses pembelajaran. Nah, kemudian seorang pendidik itu akan mengajarkan kedisiplinan dengan membentuk suatu wewenang dalam kelas, di mana wewenang di sini itu adalah wewenang yang dimiliki seorang guru dalam perannya sebagai pendidik. Guru itu adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Kemudian dari pernyataan tadi itu wewenang itu yang dimiliki guru itu dalam kelas adalah sebagai seseorang yang memiliki tugas mengajarkan sesuatu pada siswa serta memberikan latihan dan bimbingan tergantung dari ilmu dan juga kebijakan yang diterapkan oleh guru tersebut. Nah, kemudian menurut Halsa disebutkan ada
4 cara yang digunakan untuk wewenangnya dalam kelas. Yang pertama, menjadi model peran, di mana guru sebagai sosok yang dicontoh dalam dunia nyata itu menjadi suatu panutan bagi siswanya, baik dalam bersikap, bertutur kata, maupun berperilaku. Nah, dalam memberikan informasi, guru itu hendaknya menjadi seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, memberikan perintah hanya jika sangat penting. Jadi, memberi perintah itu dilakukan kepada siswa saat siswa itu berpotensi pada keadaan yang berbahaya atau situasi yang di luar jangkauan, di mana guru bisa memberikan perintah untuk berhenti, tetapi juga ada hal yang harus diperhatikan. Dalam pemberian perintah dilakukan jika mampu menerapkan sanksi yang bermakna dan menindaklanjuti sanksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai pemantau efektif. Nah, guru itu sebagai pemantau siswa tidak hanya memantau dari kemajuan siswanya selama proses pembelajaran saja, tetapi secara keseluruhan, di mana salah satu yang perlu diperhatikan adalah saat penyusunan tempat duduk. Nah, jadi dalam memantau siswa itu dengan kita menerapkan suatu tempat duduk itu guru itu bisa memantau siswanya secara bergantian satu persatu dengan waktu yang digunakan itu juga sama antar siswa. Dan kemudian yang keempat adalah guru bertindak tegas dalam mengambil keputusan. Nah, sikap tegas seorang guru itu dapat diamati melalui beberapa indikator. Yang pertama, guru berdiri dengan posisi tegak dan juga menghadap siswa saat berbicara, menjaga jarak yang cukup sehingga tidak berkesan agresif ataupun mengintimidasi. Kemudian yang kedua, guru bisa berbicara dengan suara yang jelas dan cukup kuat, tetapi tidak berlebihan sehingga tetap terdengar seperti percakapan biasa. Dan ekspresi emosi yang berlebihan dalam suara itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga adalah guru tidak berbincang sambil berjalan menjauh ataupun mengabaikan respon dari siswanya, tetapi mendengarkan pendapat yang masuk akal dengan tetap fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk pelaksanaan disiplin di sekolah. Untuk bentuk pelaksanaan disiplinnya yang pertama, disiplin dalam kerapian. Masuk sekolah tepat waktu istirahatnya ada, 1 JP berapa, nah itu. Untuk yang selanjutnya, disiplin dalam kerajinan. Kerajinan ini bukan handicraft, tapi rajin dalam belajar, mengerjakan tugas, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, disiplin dalam kebersihan lingkungan. Jika lingkungan kita bersih dan terorganisir, tentu saja saat belajar kita pasti akan sangat menyenangkan, sehingga diperlukan disiplin dalam lingkungan. Lalu disiplin dalam pengaturan waktu belajar. Untuk yang terakhir yaitu disiplin dalam kelakuan. Inilah yang paling penting dalam kedisiplinan. Jadi karena di sekolah ya, jadi saat di sekolah itu kita harus menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Kelakuan kita harus sesuai dengan norma-norma, jangan bandel seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi dalam penegakan disiplin. Strategi di sini yang dimaksud menurut Rohman tahun 2018, di sini lebih ke diri sendiri. Yang pertama yaitu self concept atau konsep diri. Tentu saja memandang diri sendiri itu lebih penting ya sebelum kita memandang ke orang lain. Jadi kita harus mengatur diri kita sendiri dulu, menurunkan ego agar bisa disiplin. Barulah kita bisa mengatur orang lain. Lalu selanjutnya ada communication skill, keterampilan berkomunikasi. Kenapa kok communication skill ini sangat penting? Karena saat kita disiplin itu, kalau umpama waktu di sekolah, itu pasti tenaga pendidik kan yang memberitahu kita mana yang baik dan benar. Jika kita menanggapi perkataan mereka itu dengan hati yang tidak ikhlas, otomatis kita pasti tidak akan disiplin. Tapi kalau kita menyadari bahwa manusia itu banyak kekurangannya,
maka kita akan disiplin. Lalu untuk yang selanjutnya ada natural logical consequence, konsekuensi logis dan alami. Jadi apapun perbuatan kita itu pasti ada konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga disiplin dalam perbuatan itu sangat penting ya. Untuk selanjutnya ada value clarification, klarifikasi nilai. Dilakukan untuk membantu tenaga kependidikan dalam nilai-nilai dalam sistem. Untuk yang selanjutnya ada latihan keaktifan pemimpin. Jadi karena disiplin itu kan yang pertama diri sendiri ya, baru bisa mendisiplinkan orang lain. Jadi ya seperti itu, kita harus disiplin dulu ya, baru bisa memimpin orang lain agar disiplin. Untuk yang selanjutnya ada terapi realitas, yaitu bersikap positif dan bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya, menurut Belsen tahun 2000, bahwa strategi kedisiplinan di sini lebih ke internal, yaitu hubungan antara anak dan keluarga. Yang pertama yaitu penarikan kasih sayang. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan siswa itu awalnya bukan sekolah, tetapi keluarga dan lingkungan. Jadi untuk penarikan kasih sayang ini, yaitu orang tua menahan atensi atau kasih sayang terhadap anak. Contoh, sebenarnya orang tua itu tidak tega jika kita bangun siang. Pasti, oh ini capek, tapi karena kita harus disiplin ya. Jadi orang tua akan membangunkan kita, mengingatkan kita saat ibadah. Lalu untuk selanjutnya adalah penegasan kekuasaan. Karena masih siswa, belum bisa berpikir yang benar, sehingga orang tua mengambil alih kekuasaan mengontrol diri. Karena kita belum bisa mengontrol diri sendiri, akhirnya orang tua lah yang memberikan jalan kepada kita. Untuk yang selanjutnya yaitu induksi. Induksi di sini tuh maksudnya adalah orang tua itu memberitahu jika kita disiplin itu akibatnya apa. Jika tidak disiplin ada akibatnya juga. Jadi melatih anak untuk berdisiplin karena tahu konsekuensinya apa. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu upaya orang tua untuk mendisiplinkan anak. Upaya orang tua ini seperti contoh membiasakan tentang moral-moral dan etika. Etika dan moral bermasyarakat itu tentunya sangat penting. Berbicara sopan dan yang lainnya itu sangat penting. Lalu kontrol orang tua untuk disiplin anak. Karena kita tahu sendiri ya bahwa saat kita masih belum dewasa itu ingin berbuat semaunya, tidak disiplin, sehingga membutuhkan orang tua sebagai pembelajar utama dan pertama untuk menegakkan disiplin dalam diri sendiri. Selanjutnya ada peraturan kelas dan prosedur pengembangannya. Bisa dilihat di gambar dulu. Nah, itu ada know the rules, terms and condition, dan juga ada peraturan kelas, ruang kelas seperti yang tadi. Jadi di sini ada peraturan suatu kelas dan juga prosedur untuk pengembangannya. Lalu apa sih pentingnya peraturan dan prosedur dalam kelas, Ibu? Peraturan menciptakan batasan yang jelas agar siswa memahami harapan perilaku yang akan diwujudkan oleh guru. Jadi guru itu akan memberi suatu peraturan itu tidak semena-mena hanya untuk kepuasan diri, akan tapi ada tujuan yang mulia. Nah, lalu menurut Wong and Wong 2009, masalah disiplin seringkali bukan karena siswa tidak patuh, tetapi karena kurangnya prosedur yang jelas. Jadi di sini itu maksudnya aturan itu sudah ada, kan tetapi prosedurnya itu tidak disampaikan secara jelas dan juga tepat. Jadi kayak misalnya kita disuruh bersih-bersih kelas, akan tetapi tidak ada prosedur yang mengikat. Misalnya cuma bersihin lantai sebelah kiri, ternyata prosedurnya itu sebenarnya dari belakang terus ke depan dan semua kelas dirapikan.
kalau tidak ada prosedur yang disampaikan dengan jelas, maka peraturan tersebut itu terlaksana itu cuma beberapa persennya saja. Lalu menurut Levin and Nolan 2014, prosedur membantu siswa mengerjakan tugas tanpa selalu bergantung pada instruksi guru. Jadi guru memberikan prosedur pada awal pertemuan atau apapun itu akan selalu diingat oleh siswa dan tidak akan bergantung terus-menerus kepada gurunya. Jadi akan menanamkan sikap disiplin yang mendasar pada dirinya. Lalu ada juga fungsi peraturan dalam kelas, yaitu menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa, mengurangi kebingungan dalam ekspektasi perilaku. Lalu untuk prinsip utama dalam penerapan peraturan yaitu harus dijelaskan dengan jelas dan konsisten. Yang mana ini nanti guru itu tidak pelin-pelan pada aturan yang telah diberikan. Jadi kalau aturannya A ya sudah harus ditaati dengan konsekuensi yang ada. Lalu ada menjaga martabat siswa dalam proses pembelajaran. Yang seperti saya katakan tadi bahwa guru membuat peraturan itu tidak semena-mena. Jadi ada tujuan yang mulia yaitu itu tadi martabat siswa itu akan dijunjung tinggi oleh guru. Jadi kayak kita itu diarahkan ke jalan yang benar. Lalu ada berfungsi sebagai pedoman etika dan perilaku dalam kelas. Tentunya aturan ya seperti itu fungsinya. Selanjutnya, Berikutnya adalah faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan peraturan kelas. Faktor penghambat yang pertama yaitu pada lingkungan keluarga. Lingkungan adalah tempat siswa berinteraksi yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan maupun perilaku siswa sehari-hari. Misalnya, ada siswa yang terlambat masuk kelas. Keterlambatan ini terkadang sumbernya berasal dari orang tua. Akibatnya, siswa menjadi gugup dan malu saat masuk kelas sehingga kurang bisa berkonsentrasi ketika belajar. Yang kedua, dari keterlambatan guru. Memanfaatkan waktu secara efektif dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan kelas yang efektif dan kondusif. Namun, jika ada waktu luang yang tidak dimanfaatkan, suasana kelas bisa berubah menjadi kurang terkendali. Nah, di sini salah satu penyebabnya adalah keterlambatan guru yang masuk kelas atau bahkan guru tidak hadir di kelas, sehingga beberapa siswa cenderung bergerak bebas yang menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu kelas lain. Yang ketiga, penerapan peraturan yang kurang konsisten. Siswa akan lebih memperhatikan perilakunya karena menyadari bahwa selalu ada peraturan yang mengiringi perilaku mereka yang tidak sesuai. Namun, pada implementasinya terdapat beberapa peraturan tidak diterapkan secara konsisten, sehingga siswa cenderung bertindak sesuka hati karena kurangnya pengawasan. Contohnya ada penerapan bahwa siswa yang terlambat harus mendapatkan sanksi. Namun pada kenyataannya ketika ada siswa yang terlambat, beberapa guru ada yang menegur tapi ada juga yang membiarkannya. Akibatnya siswa tidak disiplin waktu dan semakin sering datang terlambat atau siswa jadi menyepelekan aturan yang telah dibuat. Berikutnya adalah faktor pendukung. Yang pertama, kesepakatan dengan siswa, wali siswa, dan guru. Pembuatan peraturan melibatkan partisipasi siswa dengan meminta masukan dari wali siswa dan guru. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan siswa secara aktif. Terkait kesepakatan antara guru dan orang tua ini, wali kelas bisa menyampaikannya dalam pertemuan wali murid serta melanjutkan komunikasi melalui media sosial. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran yang mendukung penerapan peraturan kelas sebagai upaya perbaikan terhadap perilaku menyimpang dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuannya adalah memberikan waktu istirahat sejenak bagi siswa sambil tetap melatih kemampuan berpikir mereka. Permainan ini juga dirancang sebagai sarana penyegaran setelah siswa mengeluarkan banyak energi saat berolahraga. Yang ketiga, penggunaan hadiah sebagai motivasi tambahan. Penggunaan hadiah dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menerapkan peraturan kelas. Misalnya memberikan tepuk tangan dan memberikan pujian atau apresiasi. Dengan adanya penghargaan ini, siswa akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke pembinaan disiplin peserta didik. Nah, jadi kedisiplinan itu di dalam kelas merupakan suatu kondisi tertib dalam suatu lingkungan belajar di mana guru dan siswa itu akan taati peraturan yang telah ditetapkan. Nah, dengan ditegakkannya suatu kedisiplinan, siswa itu harus mengikuti peraturan yang berlaku dan juga menghindari tindakan
yang bisa melanggar ketertiban. Nah, sikap kedisiplinan ini itu ditanamkan melalui proses pembelajaran dan juga kebiasaan yang dibangun dalam konsisten demi membuat lingkungan belajar itu menjadi yang kondusif. Nah, kemudian ada juga faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan siswa dalam belajar yang dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal tadi. Kemudian yang internal itu mencakup siswa dalam dirinya sendiri, kemudian yang eksternal itu meliputi guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, selain itu, guru sebagai tenaga kependidikan itu juga turut mempengaruhi kedisiplinan siswa, khususnya dalam aspek kehadiran, di mana kehadiran siswa itu dalam kegiatan sekolah sangat penting, dan ketidakhadiran itu dapat dikategorikan menjadi alpa, izin, sakit. Kemudian ada pembinaan disiplin peserta didik, ada upaya keberhasilan guru dalam menerapkan strategi dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa. Yang pertama, mengikuti dan juga menaati peraturan dan juga tata tertib di sekolah. Yang kedua adalah tertib dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, hadir di sekolah tepat waktu. Yang keempat, melaksanakan piket kebersihan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, membagi waktu belajar dan bermain dengan baik, serta mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya. Kemudian ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik dalam kelas. Yang pertama adalah mengajar siswa bagaimana mengikuti dan juga mengikuti aturan pekerjaan ini dimulai pada hari pertama masuk sekolah. Nah, dalam rangka sistem pengelolaan kelas yang sukses, guru itu harus mempertahankan kedisiplinan dan juga komunikasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan mencegah dari semua kejadian. Kemudian yang kedua adalah merespons secara tepat dan konstruktif, di mana ketika masalah seperti apa yang guru lakukan, ketika siswa menentang guru itu secara terbuka di dalam kelas, maka seorang siswa itu menanyakan guru bagaimana menyelesaikan masalah yang sulit, dan juga ketika guru menangkap seorang yang mencontek, maka ketika seorang siswa itu akan hilang dan juga tidak mampu berpartisipasi. Sehingga hal seperti itu menjadikan guru itu segera mungkin merespons secara tepat dan juga konstruktif agar masalah yang dihadapinya itu bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu indikator kedisiplinan. Bisa dilihat dulu di gambarnya. Ya, ini ada sedikit flashback memori kita, di mana kita dilahirkan oleh orang tua kita. Dari yang mulai brojol dulu, itu ada bayi yang dibedong. Itu kan bayi cuma bisa nangis dan juga tidur doang ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh ya, bisa minum susu, udah itu doang ya tugasnya. Enak banget hidupnya ya, pas masa itu enak banget gitu. Terus ada lagi tuh yang merangkak. Itu juga merupakan suatu pertumbuhan mungkin di usia 1 tahunan, beberapa bulan. Lalu ada juga yang sudah mulai berlari, dan juga ada yang berseragam SD itu juga yang sedang menguap. Itu bisa refleksi sendiri ya, dulu pas upacara pernah tidur berdiri enggak itu. Terus ada juga yang masa SMP, lalu dilanjut masa SMA, dan juga terakhir mungkin bisa kuliah juga seperti kita. Lalu indikator kedisiplinan itu apa? Jadi belajar itu merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Jadi kita itu belajar itu bukan semata-mata pada saat kita menginjakkan kaki di SD ataupun di TK itu baru dimulai, itu bukan. Jadi kita baru melahirkan, kita baru dilahirkan pun itu sudah belajar kitanya. Belajar cara menangis kayak gimana, cara tidur kayak gimana, cara minum susu kayak gimana, itu kita itu sudah melakukan proses yang namanya belajar. Lalu hingga nanti ujung hayat pun juga kita akan belajar. Jadi bagaimana cara kita agar matinya itu tidak menjadi beban untuk orang-orang di sekitar. Lalu ada juga salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku.
Jadi kalau kita merasa nih kok nggak berubah tingkah laku kita, ya perlu dipertanyakan apakah kalian belajar atau tidak. Belajar atau hanya cuma nonton doang. Nah, lalu ada juga perubahan yang menyangkut pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan juga sikap afektif. Jadi di situ tadi perubahan tingkah laku itu tadi mencakup 3 itu tadi ya, kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Lalu untuk indikatornya sendiri itu saya ambil dari sumber buku, yaitu ada 11. Yang pertama itu masuk sekolah tepat waktu, lalu mengakhiri KBM sesuai jadwal, menggunakan kelengkapan atribut sekolah, menjaga kerapian dan kebersihan atribut pakaian. Apabila izin, maka harus menyertakan surat izin, mengikuti KBM dengan kondusif dan aktif, mengikuti dan melaksanakan ekstrakurikuler, mengerjakan tugas yang diberikan, melaksanakan piket kelas, mengatur waktu belajar dan hasil belajar yang memuaskan. Sampailah kita di penghujung sub materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dapat disimpulkan bahwa disiplin yang efektif tidak hanya berisi perintah atau aturan, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak didik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan aturan secara konsisten, karena hal ini menciptakan stabilitas tanpa menghilangkan fleksibilitas. Kedisiplinan dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat preventif untuk menjaga kelancaran belajar. Guru memiliki wewenang dalam kelas untuk membimbing dan membina siswa yang dapat diterapkan melalui 4 cara utama yang telah dijelaskan di submateri tadi. Kemudian, menjadi model peran, yaitu sebagai guru, harus menjadi panutan bagi siswa dalam sikap, tutur kata, dan perilaku, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, memberi perintah hanya jika sangat penting. Perintah diberikan hanya dalam situasi berbahaya atau di luar kendali, dengan sanksi yang bermakna jika siswa tidak patuh. Kemudian, sebagai pemantau efektif, guru harus memantau siswa secara menyeluruh, termasuk mengatur posisi duduk yang memungkinkan pemantauan merata. Bertindak tegas dalam mengambil keputusan, yaitu guru harus bersikap tegas dengan postur tubuh, suara, dan komunikasi yang jelas tanpa terkesan agresif atau mengabaikan respon siswa. Selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok kami, maka kami buka sesi yaitu tanya jawab ataupun pemberian saran. Dipersilakan untuk teman-teman saya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, maupun yang tidur ataupun yang bangun. Yang di pojok silakan bangun. Puasa yang semangat, jangan letoy. Puasa yang silakan dari perkenalan, saya ada dari kelompok izin bertanya mengenai contoh yang konkret dari penerapan disiplin tersebut dalam pembelajaran matematika atau dalam mengerjakan saat matematika itu. Bagaimana? Baik, kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta lain? Mungkin dari gambar-gambar yang dipaparkan bisa ditanyakan. Sumber dari Google. Jadi sekarang bertanya. Harusnya bertanya, Pak. Tadi udah di briefing, Pak. Jadi tanya ini gitu ya. Tapi kan sampai dengan Enggak jadi.
Belum ada ya dari sini. Tanggung jawab yang Bisa coba. Yang ngecek satu mengingat rumus PLDW seperti itu. Jawab sekarang. Karena sudah konen. Mungkin dijawab terlebih dahulu biar nggak lupa. Jadi tadi pertanyaannya dari Daris tadi contoh konkret dalam soal matematika seperti tadi disiplin dalam soal matematika ya. Iya kan? Ya itu kan kita sudah mengetahui kayak ilmu disiplin matematika itu seperti apa di tingkat kuliah ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa di slide sebelumnya yang mengenai tingkatan disiplin matematika itu berbeda-beda setiap jenjangnya. Jadi kalau jenjang SD itu contoh soalnya itu seperti menghafalkan rumus luas persegi. Kayak rumusnya itu S kali S, sisi kali sisi. Nanti sisinya ditunjukkan. Sisinya itu yang ini nih kotak, terus yang bagian pinggir. Nah, itu tuh masih mengingat saja. Tapi belum kayak ini tuh postulatnya dari mana, ini apa penyebabnya, pembuktiannya kayak gimana itu masih belum ya. Nah, selanjutnya untuk yang SMP itu pun juga berbeda. Tingkatannya sudah naik satu level. Jadi dari yang cuma mengingat dan memahami itu sudah menerapkan dan juga mungkin menganalisis. Dalam hal ini contoh soalnya itu seperti sama luas persegi akan tetapi ditambahin dengan unsur-unsur aljabar. Kayak semisal sisinya itu X plus 6 akan tetapi luasnya sudah diketahui itu 10. Nah, maka panjang perseginya itu berapa? Maka kita kan perlu mengetahui dulu nih aljabar itu seperti apa konsepnya. Lalu kita terapkan ke aplikasiannya seperti itu. Lalu untuk lanjut ke tingkat SMA. Kalau sudah ke tingkat SMA ini sudah hingga mencapai C6 atau sudah istilahnya itu kalau yang baru create, mencipta. Itu seperti kita melepaskan dalam hal ini tuh kayak kita buat soal itu yang relate dengan kehidupan gitu loh. Seperti ibu membeli sebuah barang di pasar. Nah, ibu ini akan menjual kembali barangnya dengan keuntungan sekian persen. Maka berapa harga yang harus diberikan ibu kepada konsumen? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga itu segitu? Seperti itu. Jadi kita seperti menciptakan suatu imajinasi tersendiri, akan tetapi dalam ilmu disiplin matematika ada batasannya. Jadi tidak semena-mena harusnya segini, itu harus ada aturannya. Seperti itu. Apakah ada feedback? Ya. Dari penerapan sikap disiplin itu yang dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam mengerjakan soalnya. Bukan soalnya di tapi dari sikap disiplin. Izin menjawab ya, izin feedback. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau kok ada konsep diri ya. Karena kita itu disiplin. Contoh kita kalau mengerjakan proofnya geometri. Itu kan karena kita sudah terlatih disiplin. Disiplinnya tentu saja yang pertama self control. Kalau kita punya self control yang baik, tentu saja kita sudah belajar ya tentunya. Saat dosen menerangkan di depan, karena kita disiplin, kita tidak melihat IG, tapi memperhatikan dosen. Tidak scroll TikTok. Lalu karena kita kan sudah mengerti apa itu postulat-postulatnya. Jadi matematika disiplinnya menurut kami itu seperti ini. Kalau kita mau membuktikan sesuatu, itu nggak bisa langsung proof. Jadi ada postulat-postulatnya, ada asosiatif yang seperti itu. Jadi sebenarnya sikap disiplin itu dia itu self control. Karena
kayak diri kita ini kontrolnya yang baik, lalu kita rajin. Rajin itu kan juga termasuk disiplin ya. Jadi kalau mengerjakan tugas itu nggak yang hamin 1 jam, itu kan tidak baik ya, bukan disiplin ya itu. Kalau umpamanya mengerjakan hamin 1 jam, otomatis saat kita mengerjakan disiplin kita berkurang. Karena matematika itu kan aturannya banyak sekali. Kalau mau membuktikan pun harus akan ditunjukkan apa, asumsikan. Lalu memerlukan waktu yang lama dan disiplinnya itu dari matematika itu sendiri. Nggak bisa semena-mena urutannya itu kita ubah. Karena ada teorema-teorema dan postulat. Jadi sebenarnya intinya disiplin itu ya dari diri sendiri itu. Lalu kita terapkan pada matematika yang sangat wow ini. Apakah ada feedback? Iya, ya, terima kasih. Ya, silakan. Murwanti. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau siswa itu sebenarnya mencontoh apa yang dikerjakan oleh pendidik. Nah, banyak kasus di mana pendidik itu telat masuk maupun telat keluar dari jam pembelajaran. Nah, bagaimana pandangan kalian, entah itu sebagai seorang siswa dan dulu maupun sekarang, maupun pandangan kalian sebagai nantinya sebagai pendidik? Terima kasih atas pertanyaannya. Kan sudah terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Masih kami buka. Masih kami. Oh iya, dipersilahkan. Saya Mawati bertanya, tadi kan sudah dijelaskan terkait penerapan disiplin ya. Dan itu bagaimana kaitannya atau hubungannya penerapan disiplin tadi dengan pembentukan karakter siswa itu sendiri. Ya, contohnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam belajar matematika. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sembari kami diskusi, apakah dari peserta dari dari audiens ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan yang sudah dilemparkan? Ya kan mungkin udah tahu. Ya, silakan. Oh iya, silakan Hisham. Tadi nggak tahu ini sudah belum tentang disiplin dalam pengaturan belajar. Kayaknya belum tadi. Ini saya. Bagaimana cara mendisiplinkan waktu belajar siswa? Oh iya, baik. Terima kasih Mas Hisham. Ya, terima kasih Mas Hisham. Nanti kami jelaskan semaksimal mungkin. Siapa mau jawab, teman-teman? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Murwanti terkait pendidik yang terlambat ya, terlambat masuk kelas ya. Menurut pendapat kami, kan di awal sebelum pembelajaran dimulai itu akan ada namanya peraturan kelas atau kesepakatan bersama antara kontrak belajar antara guru dengan siswa. Nah, di situ akan membahas juga bagaimana mekanisme pembelajaran dari awal masuk pukul berapa, kalau semisalnya telat itu akan dikenakan konsekuensi apa dan lain sebagainya. Menurut kami, untuk solusi pendidik agar lebih disiplin dalam waktu, agar tidak terlambat juga masuk ke kelas, pendidik itu bisa datang lebih awal sebagai kebiasaan positif. Jadi, dalam pribadi guru, sebagai seorang guru sendiri, dia harus menerapkan sikap disiplin. Contohnya, bisa datang 10-15 menit sebelum kelas dimulai. Kemudian bisa
mempersiapkan materi sebelumnya untuk mengurangi alasan keterlambatan karena persiapan yang mendadak. Jadi guru itu datang lebih awal terlebih dahulu gitu. Kalau semisalnya terpaksanya guru itu datang terlambat, guru itu wajib memberitahu kepada peserta didiknya bahwa guru itu ada suatu pertemuan atau rapat, tuh kemudian meminta guru yang piket untuk menggantikan sementara di awal, seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Apakah ada feedback? Itu kan untuk pandangan kita kalau seumpama eksekusi seorang, kalau berdasarkan pandangan sebagai siswa maupun mahasiswa. Izin menanggapi, mungkin kalau kita di posisi sebagai siswa itu mungkin kadang jengkel ya kalau guru itu datangnya kayak terlambat, tapi kita udah datang, udah siap, terus gurunya datangnya terlambat, apalagi nanti pulangnya juga terlambat, itu malah bikin mood untuk belajar itu hancur lebur berkeping-keping. Nah itu kayak nggak enak banget gitu ya. Itu bisa seperti kayak kitanya itu kalau nggak gimana ya, kalau takut kepada gurunya, mungkin gurunya killer, itu kita bisa ke wali kelas. Biasanya wali kelas kan dipilih yang lembut-lembut, yang soft spoken begitu kan, yang mengayomi lah intinya. Nah itu bisa curhat ke situ, nanti dari situ akan dipertimbangkan ulang ke atasan-atasan. Jadi guru itu juga ada ininya, apa kayak sirkulasi jalan perintah gitu loh, kayak dari atasan nanti turun aturan apa. Nah itu kan dari situ tuh kita bisa dapat keadilan gitu loh. Mungkin ini kan sudah juga kurikulum merdeka ya, jadi siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi juga kan, tetapi di sini disiplin itu juga mengajarkan kita tentang tata tingkah laku kita seperti apa. Jadi kita bicarakan dengan sopan dan juga masuk akal, terutama pada poin masuk akal ini. Seperti itu. Apakah ada feedback lagi? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Izin menjawab pertanyaannya Hisyam. Tadi kan cara mendisiplinkan waktu belajar siswa. Yang pertama itu kita bisa membantu siswa menetapkan jadwal belajar. Caranya kita bisa mengajak siswa itu membuat jadwal belajar harian atau mingguan. Terus kita juga bisa membuat bareng-bareng alat bantu itu seperti kalender atau aplikasi pengingat. Terus kita juga bisa memberikan bimbingan. Jadi sebagai pendidik kita bisa menunjukkan bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Terus kita juga memberikan bimbingan secara bertahap agar siswa itu bisa mandiri dalam mengelola waktu mereka. Terus kita juga bisa memberikan evaluasi dan refleksinya itu secara bertahap. Jadi kita akan mengajak siswa itu mengevaluasi efektivitas jadwal mereka. Terus kalau ada kendala itu bisa didiskusikan solusinya bersama. Terus kita juga bisa memberikan umpan balik positif agar siswa tetap termotivasi. Jadi kunci utama dalam mendisiplinkan waktu belajar itu gimana caranya biar kita tuh konsisten dan terus memberikan dorongan positif agar siswa itu tidak membangun kebiasaan yang baik. Apakah ada feedback? Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan yang bagaimana hubungan antara prinsip disiplin dalam pengambilan keputusan khususnya pada pembelajaran matematika. Nah, jadi pertama itu disiplin itu bisa membantu siswa dalam mengambil suatu keputusan yang logis. Nah, di mana misalkan siswa itu diajarkan berbagai metode dan juga rumus yang tepat dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Kemudian siswa itu nantinya bisa menyusun langkah-langkah dalam mengerjakan
mengerjakan soal-soal matematika secara rapi dan juga logis seperti itu. Kemudian siswa itu juga mampu mengecek kembali jawaban sebelum dia bisa menyimpulkan hasilnya apakah ini benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua juga, disiplin itu bisa membantu peningkatan dalam konsistensi untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam kebiasaan belajar seorang siswa yang teratur itu akan mudah memahami dalam konsep-konsep yang berkaitan satu sama lain. Kemudian juga bisa menghindari dari kesalahan yang berulang dan juga menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama dalam mengambil keputusan matematis, sehingga bisa terstruktur. Kemudian yang ketiga itu, sebagai pendidik, suatu kedisiplinan itu bisa membantu siswa untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi dengan cara menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu secara jelas, kemudian bagaimana secara konsisten, kemudian mendorong siswa itu untuk berpikir secara kritis, dan juga mengajarkan siswa itu untuk bisa menganalisis kesalahan yang mereka buat. Dan juga bisa yang terakhir itu siswa mampu mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Jadi siswa itu bisa memutuskan kapan harus menggunakan cara rumusnya seperti apa, kemudian bagaimana cara menerapkannya seperti itu. Sudah, apakah ada feedback? Baik, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup. Baik, karena waktu sudah siang dan kita sudah lelah, letih, lesu, kita tutup presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan juga terima kasih telah mendengarkan paparan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi sebenarnya sudah mengarah ya. Disiplin itu sebenarnya ruang lingkupnya cukup luas ya. Dan kata kuncinya disiplin itu adalah kesadaran dari dalam ya. Jadi disiplin itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kita sebagai pendidik itu tugas kita adalah membangun kesadaran ya kalau dalam disiplin ya. Jadi hukuman dan sebagainya dalam rangka mungkin memaksa untuk membuat mereka sadar gitu ya. Nah, jadi orang yang nggak sadar itu nggak akan bisa disiplin, itulah. Ya, ya itu ya, ya betul ya. Orang yang nggak sadar itu. Nah, makanya kalau kita di jalan dan sebagainya itu kadang kita bisa, ya mungkin bisa bersilat lidah dengan orang itu faktor kedisiplinan. Karena itu mungkin kita sadar, orang lain yang diajak berbicara juga tidak sadar ya, itu akan. Nah, itu jadi mungkin nggak sadar adanya peraturan ini dan itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada konotasi seolah-olah ya dari penerimaan audiens itu yang disebut disiplin itu hanya kaitan dengan waktu. Ya enggak ya. Jadi dimensi disiplin itu segala dimensi kehidupan gitu ya. Jadi kata kuncinya biasanya disiplin itu pembiasaan konsistensi ya. Jadi untuk hal yang baik. Misalnya disiplin dalam makan, apa yang harus dimakan dan sebagainya itu kan itu tidak hanya waktu kan ya. Nah, barangnya dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu kedisiplinan ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mungkin ya banyak ya, pokoknya segala aspek kehidupan. Kata kuncinya kalau di dalam agama itu istiqomah ya. Itu mungkin akan berkaitan dengan disiplin ya, istiqomah. Kita mengikuti hal-hal kebiasaan yang baik yang setelah ditetapkan baik oleh peraturan maupun kita sendiri. Kadang-kadang kita akan membuat komitmen ya. Jadi kita sendiri membuat komitmen kemudian mentaati. Nah, itu adalah suatu membangun kedisiplinan ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya pendidik tidak bisa memaksa ya, yang bisa katanya adalah membangun kesadaran ya. Matematik itu kalau diterapkan sangat memupuk jiwa kedisiplinan ya. Apalagi kalau kita mengerjakan soal itu urutannya kan jelas ya. Kalau melihat teorema itu syaratnya apa gitu ya, kalau nggak terpenuhi kan nggak boleh dipakai dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah dalam rangka melatih kedisiplinan juga. Jadi ilmu matematik itu sebenarnya bisa mengarah dalam melatih kedisiplinnya. Oke, nanti mungkin kelompok yang berpresentasi makalah 6 ini bisa menambahkan lagi berdasarkan masukan dari teman-teman yang lain. Dan yang lain jangan lupa untuk mengisi review penampilan
kelompok hari ini ya. Nah, yang kelompok sebelumnya sudah saya posting hasilnya ya. Nah, saya kira itu nanti pekan depan kita daring ya. Ya, jadi nanti yang makalah 7 dan pekan depannya lagi itu juga pekan depan setelah hari raya ya, itu juga daring lagi ya 2 kali ya. Jadi Anda bisa santai di rumah 3 pekan gitu ya. Walaupun harus kuliah tapi kan daring, nggak harus kembali ke Malang dulu gitu ya. Oke, nanti UTS-nya pekan ke-10 ya. Nah, setelah daring. Oke, saya kira cukup ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Selamat berlibur, selamat mudik, menikmati hari raya beserta keluarga di rumah ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama.